Keok Israel memang tidak akan berhenti menarget pemimpin Hamas, sayangnya selalu gagal. If you compare this to the past, since 92, when Yitzhak Rabin included the Arab parties, at that time we had 4 Arab parties in his coalition. Akiva Eldar, seorang analis politik dan kontributor Haaretz, mengatakan bahwa Israel tidak akan berhenti untuk menargetkan komandan Hamas. Sayangnya jika Anda melihat jumlah korban jiwa, jumlah tunawisma dan kehancuran Gaza dibandingkan dengan jumlah tersebut, 70 orang, dikurangi 70 orang yang tewas di mata pemerintah Israel dan opini publik Israel, hal ini lebih buruk lagi jumlah kematian seseorang yang senior seperti Mohammed Deif, katanya kepada Al Jazeera. Ini akan memungkinkan Netanyahu untuk menyatakan kemenangan mutlak, katanya. Menurut Eldar, paradoksnya, kemenangan yang dirasakan mungkin merupakan strategi keluar Israel dari perang. Perang melawan Hamas telah mencapai klimaksnya, kata analis tersebut. Israel sedang mencari jalan keluar sebelum Netanyahu mencapai Washington dan Kongres, AS. Dia harus bisa mendeklarasikan kemenangan dan mungkin Mohammed Deif ada dalam daftar sasaran dan itu bertepatan dengan timeline-nya. Ada juga konsensus di antara para pemimpin militer Israel bahwa Israel memiliki komitmen untuk mengeluarkan para tawanan yang masih ditahan di Gaza, yang juga termasuk warga negara AS, kata Eldar. Sebelumnya, Hamas mengatakan klaim Israel bahwa mereka menargetkan para pemimpin dalam serangan di Al-Mawasi adalah salah. Hamas telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan klaim Israel bahwa mereka menargetkan para pemimpin Hamas dalam serangan udara di Al-Mawasi yang menewaskan sedikitnya 71 orang dan melukai ratusan lainnya adalah salah. Ini bukan pertama kalinya Israel mengklaim menargetkan para pemimpin Palestina, namun kemudian terbukti salah, kata Hamas, dilansir Al Jazeera. Pembantaian Al-Mawasi di Khan Younis merupakan kelanjutan dari genosida Nazi terhadap rakyat kami. Pemerintah Amerika adalah mitra langsung dalam kejahatan ini, demikian ungkap Hamas. Hamas mengutuk keras pembantaian Al-Mawasi yang mengerikan di Khan Younis, yang merupakan peningkatan berbahaya dalam serangkaian kejahatan dan pembantaian yang dilakukan di jalur Gaza oleh neo-Nazi. Pembantaian ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peperangan. Hamas mengungkapkan, pembantaian keji yang dilakukan oleh tentara pendudukan Zionis terhadap daerah Al-Mawasi, sebelah barat kota Khan Younis, yang telah diklasifikasikan oleh tentara pendudukan sebagai daerah aman dan warga Palestina diminta oleh Israel untuk pindah ke sana. Pesawat-pesawat tempur, artileri dan drone pendudukan secara intensif dan berturut-turut menargetkan tenda-tenda pengungsi dengan berbagai jenis senjata, menewaskan ratusan orang. Para martir dan korban luka adalah warga sipil yang tidak bersalah dan tidak berdaya. Tuduhan Israel yang menargetkan para pemimpin adalah salah dan ini bukan pertama kalinya Israel mengklaim menargetkan para pemimpin Palestina, yang kemudian kebohongan mereka terbukti salah. Tuduhan palsu ini hanyalah cara untuk menutupi pembantaian besar-besaran yang mengerikan tersebut, ungkap Hamas. Hamas menyatakan, pembantaian Al-Mawasi di Khan Younis telah dilakukan di wilayah yang dipenuhi lebih dari 80.000 pengungsi. Hal ini merupakan sebuah konfirmasi nyata dari pemerintah Zionis bahwa mereka akan melanjutkan perang pemusnahannya terhadap rakyat Palestina, dengan berulang kali dan secara sistematis menargetkan warga sipil yang tidak berdaya di tenda-tenda, tempat penampungan dan lingkungan pemukiman. Hal ini merupakan komitmen atas kejahatan keji yang terus mereka lakukan terhadap warga sipil, tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan hukum perang yang menegakkan perlindungan terhadap warga sipil.
Pengabaian yang terus-menerus terhadap hukum dan perjanjian internasional, dan pelanggaran yang meluas terhadap warga sipil yang tidak berdaya, tidak akan pernah berlanjut tanpa dukungan yang diberikan oleh pemerintah Amerika kepada pemerintah ekstremis Zionis dan tentara terorisnya, dengan cara menutupi kejahatan mereka. Dan memberi mereka segala bentuk dukungan politik dan militer, dan melumpuhkan peradilan internasional dalam menjalankan perannya terhadap kejahatan-kejahatan ini, yang menjadikan pemerintah AS sebagai mitra penuh Israel, ungkap Hamas. Sirena berbunyi di banyak lokasi. Pemukim Yahudi Israel sekitar perbatasan jalur Gaza hingga hampir 10 lokasi setelah rudal salvo ditembakkan dari wilayah Rafah, jalur Gaza. Menurut situs berbahasa Ibrani, Kod yang dikutip oleh Quds Press pada Jumat kemarin mengatakan 5 rudal diluncurkan dari daerah Rafah menuju pemukiman Israel. Sementara itu, juru bicara tentara pendudukan Zionis Israel mengatakan Iron Dome telah lemah dan gagal menangkis tembakan rudal dan juga roket dari jalur Gaza tersebut. Kondisi perang masih terus terjadi hingga saat ini sejak dimulai pada 7 Oktober tahun lalu 2023. Ratusan hingga ribuan tentara Zionis menjadi korban namun dirahasiakan oleh otoritas Israel. Hal itu diketahui oleh Hamas. Hamas membongkar bagaimana Israel tidak ingin dianggap lemah dan juga Netanyahu akan segera berakhir karena ribuan warganya telah sadar bahwa dia pencipta kerusuhan dan peperangan hingga saat ini.